Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Basaria dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang COVID 5.0. COVID 5.0. Pengertian COVID 5.0. COVID 5 merupakan versi terbaru dari COVID yang dikembangkan oleh ISACA. Layanan kerangka kerja yang disediakan oleh COVID 5 akan mengatur hal-hal yang terkait dengan informasi dan teknologi di dalam perusahaan. Pengaturan dilakukan secara holistik berdasarkan fungsi dan tanggung jawab bisnis. COVID 5 merupakan sebuah kerangka kerja atau panduan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan semua yang berhubungan. Dimulai dengan memenuhi kebutuhan stakeholder akan informasi dan teknologi. COVID 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk pemerintahan dan manajemen TI perusahaan. Prinsip dalam COVID 5.0, meeting stakeholder need, untuk mendefinisikan prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan jaminan. Kebutuhan stakeholder diterjemahkan ke dalam goals cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik dalam ditindaklanjuti dan disesuaikan dalam konteks tujuan organisasi. Tujuan yang terkait TI, tujuan yang akan dicapai enabler, covering enterprise end-to-end. Prinsip kedua ini juga meliputi semua fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses. Dalam lingkup perusahaan, COVID 5 menangani semua layanan TI internal maupun eksternal dan juga proses bisnis internal dan eksternal. Applying a single integrated framework sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework relevan lain, sehingga organisasi maupun pengguna COVID 5 sebagai framework tata kelola umum dari integrator. Enabling a holistic approach. Dalam prinsip ini, COVID 5 memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain dan menemukan apakah penerapan COVID 5 akan berhasil. Separating governance for management. Dalam prinsip ini, COVID 5 memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COVID 5 akan berhasil. Proses COVID 5.0. Berikut ini tingkatan proses capability model yang dimiliki sebuah organisasi, antara lain adalah level 0, incomplete process. Organisasi pada tahap ini tidak melaksanakan proses tata kelola TI yang seharusnya ada atau belum berhasil mencapai tujuan dalam proses TI. Level 1, perform proses. Organisasi pada tahap ini telah berhasil melaksanakan proses tata kelola TI dan tujuan proses TI tersebut benar-benar tercapai. Level 2, manage proses. Organisasi pada tahap ini dalam melaksanakan proses tata kelola TI dan mencapai tujuannya dilaksanakan secara terkelola dengan baik, sehingga ada penilaian lebih karena pelaksanaan dan pencapaiannya dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Pengelolaan berupa proses perencanaan, evaluasi, dan penyesuaian untuk ke arah yang lebih baik lagi. Level 3, establish proses. Organisasi pada tahap ini memiliki proses-proses tata kelola TI yang sudah distandarkan dalam lingkup organisasi secara keseluruhan. Artinya sudah memiliki standar proses yang berlaku di seluruh lingkup organisasi. Level 4, create stable process. Organisasi pada tahap ini telah menjalankan proses tata kelola TI dalam batas-batasan yang sudah pasti, misal batasan waktu, dan proses yang dijalankan telah memiliki hasil. Batasan-batasan yang ada dihasilkan dari pengukuran yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan proses TI sebelumnya. Level 5, optimizing proses. Pada tahap ini, organisasi telah melakukan inovasi-inovasi dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuannya. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye bye.